Saya ambil kembali yang untuk acara materi pertama tentang inovasi modul dalam pembelajaran daring yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Henry Paherdiono. Jadi beliau akan menjelaskan pemaparan terkait mengenai IMPD ini, dan perlu kami sampaikan bahwa beliau adalah tim Belmawa dan beliau adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Malang, kalau tidak salah tepatnya di program studi teknologi pembelajaran. Mungkin itu dari saya, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Henry Paherdiono untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan Pak Henry. Baik, Bapak. Siap Pak Henry. Siap. Alhamdulillah. Salam hormat saya Pak Henry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Kita akan berbincang-bincang ringan dulu, tapi saya akan membacakan puisi sedikit siang ini. Bukan karya saya ini. Ku pikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku yang mau menunggu darimu, luringmu. Mantap Pak Henry. Jangan tersinggung Pak Ishak. Ada tersinggung Pak Henry. Ini ya memang kita semua rindu ya. Pak Ishak Made Amin pas ini. Pak Ishak gimana ini? Baik. Masih ingat ya Pak Ishak ya, jangan dilupakan. Baik, sebenarnya kita semua rindu ya, kalau luring itu pasti semuanya rindu. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa kita kita rubah ya, yaitu kondisi kita. Tapi Indonesia itu hebat. Tidak pernah belajar blended, tiba-tiba full online. Waduh, ini yang saya acungi jempol berkali-kali. Nggak pernah. Dulu nggak ada ceritanya mau blended itu jarang. Tapi tiba-tiba stop. Itu karena pandemi. Tapi kita masih bisa. Baik, saya tunjukkan Bapak Ibu, saya share sedikit. Ini adalah, saya juga nggak hafal lagunya. Terbongkar toh. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini ceritanya sebelum saya berkenalan saya dan bagaimana itu, saya ini sebenarnya tahu mahasiswa itu lama pada saat teman-teman mahasiswa itu seperti ini. Jadi mahasiswa itu punya kemampuan di atas saya ternyata. Saya ngikuti mahasiswa selama 3 bulan. Saya ngikuti. Pada waktu itu dia hanya menggunakan modul kata kunci. Jadi ini modul kata kunci Bapak Ibu. Biasanya seperti ini. Modul kata kuncinya anak-anak itu. Nah, saya tunjukkan saja. Saya tunjukkan. Modulnya dibuat sendiri oleh anak-anak. Misalkan bahwasannya dia mencari pembelajaran desain, misalkan desain pembelajaran era pandemi. Jelas ini yang hebat ini di Wuhan, Cina. Kita tidak mendapatkan satu natif ya, natif web yang itu asal dari Cina. Mereka menggunakan cara seperti ini. Jadi dia di-copy. Ini adalah bahasa Cina, itu ya. Saya ambil begitu saja, saya copy, saya juga belum tahu. Saya copy ini kata kuncinya. Ini saya ngikuti mahasiswa saja. Kemudian dia cari di Google. Dia cari di Google. Jadi dengan
modul ini, dengan modul mereka mencari sendiri ini, konstruknya adalah mereka ingin mencari yang natif. Yang natif, artinya memang itu memang natif dari sana. Saya tidak tahu ya, mudah-mudahan ini tidak salah ya, saya tidak tahu. Saya ngaco saja saya ambil gitu ya. Ini adalah konstruksi mereka yang kepingin maju pesat gitu ya. Mereka klik kanan, kemudian mereka translate ke dalam bahasa Indonesia, dan mereka bisa meneruskan. Mereka belajar ini di Cina, langsung dari Cina. Aslinya memang bahasanya bukan ini. Kalau ini kita cek gini kan asli bahasa Cinanya seperti ini, kan sulit bagi anak-anak. Inilah yang akhirnya saya mau berkenalan dengan anak-anak. Jadi saya, Henry Prayardiono itu, saya itu nemui anak-anak yang sudah maju cepat di era pandemi ini. Malah mereka sudah bisa pergi kemana-mana. Jadi dengan kalau kita mencari ilmu sampai negeri Cina, kelakon ya, karena sudah betul-betul terbukti. Ini kalau mungkin kita kan hanya TOEFL ya. Kalau TOEFL itu sudah sulit bahasa Cina. Nah, ini bahasa Cina jadi bahasa Indonesia. Mereka mengatakan begini, ini asli dari sana. Oleh karena itu, konstruknya adalah kita memang tidak patut mencurigai mahasiswa sekarang ini, konstruknya kita bisa pergi kemana-mana. Artinya dengan pandemi ini itulah konstruksi terbarunya. Nah, bagaimana saat kita mencari modul natif, ya ini, nanti Bapak Ibu akan mencari sesuatu yang lebih baik, lebih banyak, asli langsung dari sumbernya. Nah, ini yang bisa membangun kita. Nah, dengan demikian mereka akhirnya saya tambahi dengan cara ini, mahasiswa bisa luring kemana-mana, saya tambahi itu kemarin itu. Jadi misalkan mereka mencarinya, misalkan seperti ini, itu gaya mencarinya saya kembalikan, misalkan. Nah, di sini kita beri spasi, misalkan file type .2 PDF misalkan. Maka ini ada pembahasan yang bagus tentang ini. Nah, ini bagaimana caranya mahasiswa membaca kayak begini. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Ternyata mereka membacanya cukup dengan mengikuti ini, misalkan kita download ya. Bahasanya kita download dan sebagainya, mereka tidak ada masalah. Itu ya. Ini contohnya saya ketemu dengan salah satu mahasiswa, mereka menggunakan Doc Translator yang sangat mudah sekali bagi mereka untuk digunakan. Hanya dalam waktu 5 menit, tidak sampai 5 menit, seluruh bahasa yang ada di PDF atau apapun sudah mulai gampang diambil. Misalkan saya ngupload yang berbahasa Inggris, misalkan ada buku yang dari downloadan saya ini berbahasa Inggris misalnya, itu tidak ada masalah lagi. Ini misalkan, mohon maaf, saya akan mencontohkan satu saja. Ini yang berbahasa Inggris. Nah, ini aslinya bahasa Inggris Bapak Ibu. Dengan asli saya bukakan dulu. Ini kalau buktinya bahwa ini adalah PDF dalam bentuk bahasa Inggris. Ini saya bukakan dulu PDF-nya, hasil downloadan ini saya bersama teman-teman itu ya seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan bahwa ini adalah file dalam bahasa Inggris. Jadi ini katakanlah ini modul lah. Modul, tapi bagaimana mereka bisa, nah ini kita ubah PDF-nya menjadi bahasa Indonesia atau bahasa apapun sih bisa, tinggal translate Bapak Ibu. Nah, kita akan mendapatkan bentuk lain yang bisa membantu mereka, gitu ya. Mereka bisa kita wujudkan, jadi di-download demikian. Jadi ini sudah bisa di-download materinya. Nah, mereka sudah dapatkan modul digital yang bagus, tinggal mereka mempermak, istilahnya ya kalau dianggap ini untuk mempermudah ya. Makanya ini dari bahasa Inggris tadi sudah bisa menjadi bahasa Indonesia. Jadi ternyata
transfer knowledge yang kita takutkan pada anak-anak itu mahasiswa itu cukup mudah dengan transfer knowledge yang kayak begini. Mereka sudah sangat apa ya, mencari jalan sendiri dan sebagainya. Itu yang saya ambil dari mahasiswa-mahasiswa saat itu. Nah, itulah yang sekarang saya katakan bahwa ternyata modul itu datangnya dari mana-mana, tinggal kita kumpulkan. Tinggal kita kumpulkan, kita ambil, kita tata sedemikian rupa sehingga konten modul itu cepat sekali sekarang ini diwujudkan dan mudah gitu. Dari buku-buku manapun, dari manapun, asalkan sumbernya digunakan, sumbernya ditulis, saya pikir tidak ada permasalahan yang serius. Jadi Bapak Ibu, masalah konten tidak ada masalah. Itu ya. Itu saya mengikuti gayanya mahasiswa kami gitu ya. Ternyata mereka larinya kayak begitu. Berikutnya gaya mahasiswa lain gitu ya, yang mereka membaca, yang tadi ada dua ya, memang ada by utilization, ada by design gitu ya. Yang ini memang kita by desainnya. Ada modul yang dikonstruk oleh dosennya untuk memancing. Contohnya kami memakai Google juga sih Bapak Ibu. Memakai Google, cuman kami menggunakan tren Google. Tren Google itu ternyata membantu untuk membangun komposit di mahasiswa untuk berpikir. Saya buka nih. Ini. Modulnya saya tidak menjelaskan kepada mahasiswa ya. Saya tidak menjelaskan apa-apa ke mahasiswa tentang MSI. Jadi manajemen informasi itu saya tidak jelaskan. Informasi adalah gitu, tidak. Tapi dalam modul saya minta mereka menganalisis. Analisisnya sederhana saja. Nanti saya akan tunjukkan model modulnya gitu ya. Model modulnya itu, jadi kita akan menganalisis misalkan informasi. Oke. Kemudian ini akan dianalisis kan? Akan dianalisis oleh mahasiswa. Kemudian kita bandingkan dengan information. Kita bandingkan. Oke. Ada dua diksi yang akan saya bandingkan ke mahasiswa. Saya tidak memulai dari di dalam modul saya tidak saya mulai dengan definisi, tapi saya memantik di C4-nya mereka, mengalukan analisis. Analisisnya saya lakukan di Indonesia dengan konstruk 12 bulan terakhir. Ini terlihat ya Bapak Ibu. Ini warna merah itu adalah information, warna biru adalah informasi. Jadi seperti itu. Nggak saya hubungi. Terus kemudian saya kotaki, kemudian saya print screen, tempel, kemudian saya bandingkan ini dengan Malaysia. Nah, kita bandingkan dengan Malaysia, seperti itu kira-kira. Nah, pada saat saya bagikan modul itu dua, bahwa ada dua terms, ada dua analisis yang itu berbeda negaranya, ternyata itu mengandung perbedaan. Nah, ini ternyata di Malaysia justru kebalik, yang information-nya lebih tinggi, yang informasinya lebih rendah. Nah, ini yang memancing kami untuk melakukan diskusi, memancing mereka untuk diskusi. Bayangkan kalau diskusinya hanya diberi, coba definisikan informasi. Pasti mereka akan berusaha berdiskusi melalui modul itu, hanya berusaha mengcopy dari manapun dan ditempel. Tapi kalau modul ini meminta mereka menganalisis, maka lembar kerja mahasiswanya jauh lebih bermakna lagi. Ini kok beda ya antara Malaysia dan Indonesia. Saya bilang gitu. Kenapa beda? Nah, ini yang menjadi mereka harus berpikir. Nah, inilah nanti masuk ke higher order thinking-nya. Jadi modul itu hanya memancing. Jadi modulnya itu hanya berisi item grafis ya, item grafis. Nah, mereka ada yang ya lucu juga sih. Pak, Indonesia kan NKRI harga mati. Bahasa Indonesia itu sudah masuk Sumpah Pemuda ya. Nah, itu harus dipakai, Pak. Makanya ya lebih tinggi daripada information. Nah, itu dan seterusnya. Yang namanya anak-anak kan boleh saja berpikir. Nah, inilah kemerdekaan yang perlu dimasukkan ke dalam modul itu.
Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, jadi modul yang kita pikirkan yang itu adalah diktat mulai dihilangkan. Kalau mulai diktat kan diurut, Pak, ya. Diurut dari trigger definisi. Kemudian berikutnya apa kalau modul model diktat gitu nih. Tapi modul-modul sekarang kayaknya triggernya beda nih, bedanya. Apa bedanya gambar ini dengan gambar itu? Nah, itu modulnya menjadi lebih masuk lagi. Itu yang mungkin harapannya mereka lebih pedagogis gitu ya, lebih mampu. Oke. Oleh karena itu ada beberapa yang kami sampaikan sehingga ini yang membuat kami menggelitik secara karena mereka yang pegang gadgetnya. Jadi bukan saya yang megang gadget. Ini kan orang mahasiswa yang berada di non jauh di sana yang megang gadgetnya sendiri. Akhirnya mereka lah yang pegang. Oh iya Pak, hasil analisis Pak Hendri gambarnya itu betul, tapi jawabannya yang tidak sama. Oke, saya tunjukkan begini. Pertama, saya ini agak ekstrim nih, agak ekstrim. Tahun yang kemarin ini sama-sama manajemen sistem informasi, saya masih mengandalkan konstruksi seperti ini. Ya, harus kenalan dulu lah, kemudian konstruksinya langsung membuat buku, kemudian mereka mereferensi buku. Nah, untuk tahun ini berbeda. Ini tahun kemarin. Tahun kemarin ini sama-sama manajemen sistem informasi. Sama-sama. Nah, sekarang saya agak paksa mereka nyoba. Harusnya gagal. Mohon maaf, mungkin harusnya gagal. Ini saya tunjukkan. Anak-anak ini RPS-nya saya tidak membuat tabel. RPS-nya sudah bentuk seperti ini, RPS-nya. Jadi mereka sudah paham apa yang dilakukan dosen, apa yang dilakukan mahasiswa. Sehingga mereka menyadari, oh oke, ini yang kita lakukan. Jadi modulnya dimulai dari kegiatan ini. Oke. Setelah itu saya langsung pancing pertama adalah saya meminta mereka mereferensi jurnal Scopus. Nah, mereka saya beri kemampuan mereka saya tambahkan nanti ada di Publish or Perish itu ya, POP. Nah, mereka ini saya coba meresense jurnal. Ini modul utuh kami. Saya coba apakah dia sanggup. Ternyata dalam hitungan 2 hari mahasiswa kami itu sanggup, mahasiswa S1 loh, angkatan 2020. Jadi masih baru grace. Itu ternyata sanggup membaca jurnal Scopus. Jadi mereka bacaannya Scopus. Saya juga kaget pertama. Waduh, itu. Ternyata apa yang saya takutkan itu sama sekali tidak beralasan. Nah, di sini saya menggunakan sistem Ingarso Sungtulodo atau di depan memberi contoh. Jadi saya mencoba membuat saya ikut dalam kelas itu untuk membuat modulnya. Akhirnya bisa. Nah, ternyata kita membuat modul itu dulunya kita pusing ya. Kayak apa? Ternyata modul itu kalau diisi bahan-bahan Scopus misalkan, bahan-bahan yang itu ada di jurnal, mahasiswa bisa baca. Ini saya buktikan. Mahasiswa bisa baca, asalkan kita memberi contoh. Setelah saya tanyakan ke mahasiswa, itu di pertemuan yang dulu, mahasiswa itu hanya takut saat membaca modul. Apakah tugas yang saya berikan ini bisa diterima dosen? Jangan-jangan salah. Itu yang ternyata membuat mereka takut membaca modul. Jadi mereka cenderung untuk terus meminta penjelasan dari dosen secara langsung atau sinkronus. Nah, ternyata dengan saya memberi modul saja, modulnya itu berisi bacaan-bacaan di Scopus, mereka ternyata bisa menunjukkan keunggulan dan kekurangannya. Dalam waktu 2 hari, mahasiswa baru, angkatan 2020 dan belum pernah bertemu dengan saya. Itu membuat saya semakin yakin bahwa modul itu tetap harus ada, ya,
dari manapun, dan kalau ada LKM, ada lembar kerja mahasiswanya, kita harus membuat dulu. Kita harus membuat dulu. Itu yang penting dari itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu hasilnya beberapa modul yang kita bikin gitu ya. Ini sudah kita sampaikan juga ke beberapa kegiatan seperti kami harus mengisi juga MOOC. Jadi selain si Pejar, sistem pengelolaan pembelajaran atau LMS, kami juga harus harus mengisi apa ini MOOC, Massive Open Online Course, yang dimana itu adalah materi yang digunakan untuk orang luar, itu sama juga. Dan juga sudah saya buktikan juga di di LMS Sepada juga. Ini contohnya bahan ajarnya. Ini modulnya. Ternyata walaupun ini kita uyel-uyel ya, misalnya integrated ya, semuanya kita sederhana modulnya, tidak sulit kok, tidak sulit gitu ya, sama gitu ya. Nah, ini contoh dari modulnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi modul itu ada, jadi untuk penjelasan ini bagi mahasiswa yang punya disabilitas atau berbeda, kita berikan macam-macam. Ada yang audio saja, ada yang video, ada yang tulisan. Jadi kita berikan macam-macam. Ada yang infografis. Untuk menyingkatnya kita beri infografis. Bagi anak-anak yang tidak suka membaca panjang, kita berikan infografis. Dan ini kita, kalau bagi mereka yang punya jaringan, mereka bisa langsung klik dan seterusnya, bisa lebih leluasa. Yang tidak punya jaringan bisa mendownload ini. Nah, dengan demikian kita memiliki beberapa karakter, seperti bagaimana harus mempodcast ini podcast ya. Nah, mereka membuat podcast dan juga ada mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi bukan hanya dosen saja. Ternyata ini yang paling ratingnya paling tinggi, ternyata kalau modul itu yang membuat ini bahan ajar adaptif ini yang membuat mahasiswa. Dan ini yang membuat ini Mbak cewek ini yang membuat. Ternyata setelah dikumpulkan luar biasa. Bapak Ibu, itu mungkin dari contoh-contoh dan ternyata hasilnya sangat di luar ekspektasi saya. Namun kali ini yang paling penting adalah kita mendiskusikan enaknya modul yang kita inginkan itu kayak apa. Itu mari kita diskusikan saja. Karena saya ini tidak punya keilmuan ya, hanya ini praktis-praktis, teknis praktis, cara mengumpulkan isinya modul ini bagaimana dan seterusnya itu hanya praktis-praktis saja. Jadi setelah saya gunakan MOOC, Sepada, Siakat, ternyata sama. Mahasiswa tidak bisa diperlakukan kayak modul itu. Mohon maaf, itu seperti itu temuan kami. Dan mungkin ini saya dapat suara ada feedback mungkin ini jaringan di kami agak bermasalah. Mungkin kami mengembalikan lagi ke Bapak moderator dan saya berharap hari ini kita mendiskusikan aja praktis dan enaknya bagaimana gitu. Jadi supaya saya tidak memonopoli pertemuan yang cukup representatif ini. Terima kasih, mungkin untuk sementara saya kembalikan kepada Bapak narasumber, Bapak moderator. Ngapunten, saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Henry, luar biasa pengantarnya. Dan mungkin ya termasuk saya juga dari yang disampaikan tadi itu saya mendapat ilmu baru lagi nih. Dan mudah-mudahan dari pengantar yang disampaikan oleh Bapak Henry tadi ditambah lagi dengan contoh-contoh atau mungkin cara-cara praktis dalam
aplikasi dari model daring ini, modul pembelajaran daring ini bisa dipahami dan dimengerti oleh peserta. Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan mungkin kepada banyak yang minta diatur nih Pak Host. Apa penuhnya? Bertanya, Pak. sampai 500 anunya ini, Ustaz. Baru 136 ini kok. Banyak yang tidak bisa masuk. Baru 136 ini. Masuk Ya ini. mungkin Bu Munirah bisa. Ya, baik. Ya, Pak. Silakan Bu Mun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Rektor Unismu, BPH, WR1, dan Ketua LP3M dan timnya. Dan terkhusus Pak Henry yang luar biasa Bapak ya, dari inovasi-inovasi modul yang dikembangkan. Yang pertama, perlu barangkali Bapak, karena ini adalah kita kan mengajar di S1 itu setidaknya 16 kali pertemuan ditambah dengan final. Di pertemuan terstruktur dengan menggunakan katakanlah SPADA ya. Dan tentunya dipersiapkan modul yang secara sistematis dengan panduan yang tadi itu. Karena saya melihat tadi itu luar biasa dinamisnya, variasi di dalam mengembangkan modul ya. Terutama tadi di pertama itu ada deskripsi tentang konsep, sesudah itu bagaimana link YouTube ya, YouTube yang dikembangkan oleh mahasiswa. Nah di situ mungkin perlu barangkali triknya atau cara menginsert dari deskripsi, katakanlah di pertemuan pertama itu memberikan konsep, terus ada variasi dengan insert YouTube atau video untuk di link seperti itu. Karena kalau di SPADA kan satu-satu Pak, satu-satu linknya di URL-nya. Tapi saya melihat tadi modul Bapak itu kan tergabung di dalam satu kali pertemuan, misalnya ada link dari video mahasiswa, ada YouTube dari mahasiswa, ada perintah atau aktivitas dosennya, ya itu yang pertama, yang caranya. Tentu ada. Misalnya di pertemuan pertama apa yang dilakukan, pertemuan kedua kan bisa link ke YouTube kan, seperti itu. Atau ke jurnal yang akan dituju, kan sumber-sumber belajar untuk di Google itu banyak sekali. Namun karena perlu dibuat modulnya supaya betul-betul materi terstruktur dan terpola dengan baik di setiap pertemuan, tentu seorang dosen harus menata bahwa apa yang dikerjakan di modul pertama, artinya ada materi, ada aktivitas, dan katakanlah ada kegiatan pembelajaran, ada tugas, iya ada tugas, begitu. Ada tugas mahasiswa, iya. Begitupun juga misalnya di pertemuan kedua, mengajak dia seperti PJJ ya, mahasiswa, coba dibaca link YouTube ini materi ini, kemudian mengerjakan aktivitasnya dengan membaca jurnal minimal 3, sesudah itu dikomentari keunggulan dan kelebihannya misalnya. Jadi supaya terstruktur selama 16 kali pertemuan minus mid test, karena kalau mid test itu mungkin berupa soal atau pilihan ganda supaya mudah, dan final juga seperti itu ya. Saya kira perlu barangkali ada
pedoman khusus untuk secara terstruktur selama 16 kali pertemuan, walaupun di dalam setiap pertemuan itu ada variasi di dalam mengembangkan aktivitas mahasiswa. Saya kira itu Pak Henry. Terima Luar kasih biasa, Mun saya atas pertanyaannya. mengapresiasi kegiatan ini. Ya, luar biasa. Makasih. Bisa Baik Pak Henry, saya mungkin bisa langsung ya? Pak. Ya, langsung ya, Pak. langsung ya. Saya Ya, soalnya saya lupa saya kadang-kadang. Ya, Baik. betul itu Pak Henry. Ini permasalahannya sederhana Ibu. Jadi biasanya LMS ini membuat pusing dosen-dosen. Saya yakin pusing betulan. Apalagi yang ini sulit untuk satu-satu pasang satu-satu. Nah, saya mempunyai tips bagi Bapak Ibu dosen. Ini kemarin saya tanyakan ke beberapa dosen di kami sama. Bapak Ibu, apa masalahnya? Pak, sulit. Saya nggak sanggup, Pak. Terus saya tanya, Bapak bisa ngetik di Word? Bisa. Oke, kita menggunakan Word saja, nanti bisa langsung jadi web. Langsung nanti bisa ditempel, itu langsung jadi dalam satu pertemuan. Jadi nggak usah nampang 1, 2, 3, cukup langsung. Nah, kita coba. Saya tunjukkan caranya. Sederhana. Caranya sangat sederhana. Ngaten. Bapak Ibu pasti sudah memiliki akun Google. Ini ada Google, gitu ya. Nah, akun Google itu memiliki ciri khas ini. Kalau sudah masuk, ini pasti kalau tidak inisial, ya gambar foto sesuai Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada aplikasi, Google aplikasi. Nah, di sini letaknya kemudahan yang diberikan. Kita menggunakan hampir semuanya Google, hampir semuanya. Saya tunjukkan ini. Nah, salah satunya adalah Google Doc. Ini. Nah, ini Google Doc. Yang saya pakai tadi Google Sheet. Jadi saya tidak menggunakan assignment dari Moodle, tetapi saya menggunakan ini. Ada slide juga bisa. Oke, saya tunjukkan Google Doc-nya. Nah, ini Google Doc ini persis plug dengan Microsoft Word. Persis plug dengan Microsoft Word. Persis. Ini juga ada template-nya. Nanti kalau mencari template, ada kok Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu mengetik semuanya. Misalkan meminta mahasiswa apa dalam pertemuan itu diketik aja. Jadi ini contohnya ya, saya ambil satu dari template ini. Ini begitu kira-kira, ini persis kayak Word pada umumnya. Persis sudah. Jadi di sini adalah, ini misalkan ini perkenalan. Ini saya ganti misalkan, enggak apa-apa. Perkenalan. Rekan-rekan, nah ini misalkan Bapak Ibu ngetik aja di sini tugasnya apa, linknya apa dari sini, ya itu bisa diketik. Kegiatan pertemuan 1 misalkan. Dah, gini, nah ini sudah selesai sebenarnya Bapak Ibu. Ini beri tulisan toh. Rekan-rekan, nama saya atau kenalan gitu ya, rekan-rekan ini. Dan seterusnya. Ini diketik, nanti Bapak Ibu memasukkan gambar, memasukkan apa, monggo seperti itu. Nah, enaknya di sini itu, karena ini sudah gampang, ini bisa langsung file, publish menjadi web. Langsung jadi web Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ribet-ribet, tinggal link ke dalam LMS atau sepada kita. Jadi ini bisa langsung jadi web, langsung jadi gampang, sudah enak. Atau ini di share, boleh di share sini juga boleh. Jadi misalkan ya ini saya share misalkan ini kan bukan Universitas Negeri Malang ya, siapapun yang punya link ini ya bisa menjadi viewer. Tapi kalau ini saya jadikan editor, nanti mahasiswa bisa nyumbang ngetik. Loh, kan enak itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya, itu mahasiswanya bisa ngetik di sini. Jadi tugasnya bisa dimasukkan ke situ, yang teman-teman yang lain akan semakin bingung untuk menduplikat. Karena apa? Pasti ketahuan. Jadi saya masukkan. Jadi kalau mau jadi editor, ya jadi editor. Tapi untuk sementara saya jadikan viewer. Nah, ini saya tunjukkan yang tadi. Ini jadi viewer, oke, sudah di-share gitu ya. Maaf, belum di-done tadi, mohon maaf. Oh, sudah.
Ini saya change and you can view. Oke, dan nah ini kemudian di save as. Jadi hasil karya Bapak Ibu ini yang dalam bentuk Word ini, tapi Word-nya Google, bukan Word-nya, tapi sama saja kok, ngetiknya juga sama. Itu langsung diubah menjadi web. Ini publish to web. Nah, ini akan menjadi web, tinggal ini dipublish. Nah, oke gitu ya. Tadi belum, iya, saya belum beri judul. Oke, nah ini linknya ini dimasukkan ke si Pejar atau LMS atau mana. Nah ini kan tinggal masukkan di sini. Misalkan saya ubah atau langsung dikirim ke WA juga bisa. Ini misalkan saya masukkan jadi nggak perlu membuat satu-satu kayak gini, nggak perlu, langsung aja dari itu tadi. Nah ini saya tambahkan, ya saya tambahkan. Ini contoh saja ini. Jadi saya menambahkan satu gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti dimasukkan ke URL. Nah, ini masukkan ke URL. Atau Bapak Ibu langsung kirim misalkan tidak lewat si Pejar juga bisa. Jadi itu nanti bentuknya kayak begini. Jadi kalau itu dimasukkan ke si Pejar. Kalau yang tidak masuk si Pejar misalkan, saya akan kirim langsung WA ke anak-anak. Ini kegiatan kita. Nah, tinggal yang tadi dikopikan ke WA kan ada itu mantranya itu ya, itu yang kayak tadi itu. Nah itu sudah bisa dibuka secara online. Jadi yang tadi itu seakan-akan kita itu sudah punya website sendiri mudah. Jadi cukup bisa memiliki kemampuan Word, itu sudah bisa membuat web, bisa link. Artinya sebenarnya ada yang mudah membuat modul itu, tidak perlu susah-susah. Apapun modul Bapak Ibu yang dari Word tinggal Ctrl A, Ctrl C, di paste di sini, pastekan, nanti tinggal dipublish. Nah, itu sudah selesai modulnya Bapak Ibu yang digital itu sudah selesai, tidak perlu ribet gitu ya. Jadi tinggal ngonekkan ke mana si LMS-nya itu, nah itu sudah selesai. Jadi artinya kita tidak perlu mempersulit diri. Kalau mau template ya bisa bagus. Nanti ada PowerPoint dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh mulai dari nol. Contoh membuat presentasi. Ini juga sama, kemarin itu juga sama. Pak, gimana Pak membuat presentasi? Kayak itu nggak menarik Pak, gambarnya juga jelek gitu. Nah, ini kalau kita memulainya mesti dari nol. Kalau dari nol ya seperti itu. Mesti ribet. Nah, oleh karena itu kita memulainya begini, Google dulu. Nah, Google dulu. Cari template, gitu Bapak Ibu, template, PowerPoint misalkan. Tapi jangan lupa, gratis, diberi gratis di belakangnya. Penting, karena apa? Nanti kalau nggak gratis, beli. Nah, ini ambil misalkan. Nah, dari sini akan disediakan banyak template-template gratis itu. Ya, saya milih salah satu misalkan. Nanti bisa langsung dimasukkan ke si Pejar apa LMS. Kalau di kami kan Kapilen si Pejar aja ini LMS. Jadi kita tidak boleh dari nol. Misalkan ini education, kita klik educationnya. Nah, ada pilihannya, wah lucu-lucu ini, bagus-bagus ya. Daripada bikin Bapak Ibu kan susah bikin kayak gini. Saya milih yang kit aja biar lucu aja. Saya milih yang klik ya ini. Nah, di sini sudah disediakan 48 slide. Loh kan enak, tinggal mempermak aja. Nah, ini saya ambil. Dah saya ambil. Bentar. Ini ada klik here to download. Oh, saya klik. Ini nanti kan download Bapak Ibu. Oke, ini kan download. Nah, setelah itu baru dirombak. Nah, jadi yang satu by design, mendesain sendiri, ngetik sendiri. Yang ini adalah by utilization, artinya sudah ada ngapain, tinggal mermak-mermak dikit kan. Nah ini misalkan kan lebih bagus begini, di mahasiswa bagus gitu ya. Kita nggak repot-repot amat gitu ya. Nah ini sudah jadi kan, diganti aja. Udah jadi, ini tinggal ganti-ganti ya Bapak Ibu, lucu-lucu. Anak, merdeka anak, ganti, merdeka belajar ganti merdeka anak. Merdeka anak. Nah, misalkan begitu. Nanti ini juga diganti, mau dipindah-pindahkan. Oh ini pindah ke atas, Pak. Ini saya penting di sana, pindah. Kemudian simpan.
masukkan ke Google Slide, ya. Nah, tampilan kita menarik, ini kan bisa diganti-ganti. Nah, itulah maknanya kita tidak boleh membangun kalau sudah dalam posisi seperti ini, jangan membangun dari nol. Kalau membangun dari nol, kita yang kesulitan. Jadi ingat template, kalau ada template modul, ada. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, sama dengan Powerpoint juga, kalau misalkan Bapak Ibu nggak pede, nah, di Google ya, cari aja template Word gratis. Nah, nanti kan banyak ini Bapak Ibu, ini contohnya saya template.net, ini juga bagus ini, free ya, yang gratis kan ya. Oh bagus-bagus Pak. Nah ini kan kalau disampaikan ke mahasiswa kan bagus loh ini. Gambarnya sudah menarik, tinggal diganti foto kita, nah, gitu. Nah, tinggal dimasukkan, wah nanti modulnya asik Bapak Ibu, asik betul. Tinggal download kan ya. Nah, template-template itu mungkin yang ditakutkan oleh Bapak Ibu ini bisa di-download, bagus-bagus bentuknya. Oh kalau kita mendesain kayak begini, wah ya sampai kapan? Ini tinggal di-download Bapak Ibu, free, ya, free. Nanti masuk. Itu mungkin harapannya Bapak Ibu itu tidak sendirian dalam konstruk ini. Jangan sampai sendirian. Banyak template-template bagus itu. Nanti jadinya menarik untuk siswa itu, untuk mahasiswa itu, wah dosen saya kalau membuat modul ciame. Jadi bagus. Jadi jangan sekali lagi by utilization, ambil yang sudah ada, permudah caranya, jangan pilih yang sulit gitu ya. Yang kedua, jangan mulai dari nol. Gitu ya, jangan mulai dari nol. Ngaten, saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Mun? Kita lanjut lagi ke penanya yang lain Pak ya. Pak Henry ada lagi satu nih dari Pak Sudir. Pak Sudir. Ya, silakan. Sudir. Ya. Pak Sudir dari Prodi KPI. Silakan Pak Sudir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Nasrun, dan langsung saya ke pemateri kita Pak Henry. Perkenalkan Pak Henry, nama saya Sudir dari Prodi KPI Unisma Makassar, dan ada yang unik sendiri dari prodi kami, yaitu 2 tahun awal mahasiswa kami belajar bahasa Arab. Dan ini yang jadi tantangan bagi kami, bagaimana membuat modul yang baik untuk pembelajaran bahasa. Karena bahasa itu kan ada 4 kompetensi yang diharapkan. Untuk kompetensi menulis, membaca, itu mungkin agak mudah dengan kita mudah membuat modulnya. Tapi bagaimana dengan kemampuan berbicaranya? Mungkin kesempatan ini Pak Henry bisa memberikan tips bagaimana membuat modul yang sebenarnya diinginkan itu bisa interaktif dengan mahasiswa itu. Kita bisa mengukur perkembangan kemampuan mereka bercakap. Saya pikir demikian Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Henry, langsung aja Pak Henry. Terima kasih. Ini memang betul ini, bahasa ini penting memang. Jadi mereka, tapi kami menggunakan sistem progres, Bapak Ibu. Jadi gini, sebenarnya video-video yang banyak itu bukan dari saya. Ini saya cuplik, saya tunjukkan sedikit saja. Ini gara-gara pandemi ini saya memang mohon maaf ya jadi YouTuber ya, terpaksa ya. Gimana lagi gitu ya. Saya YouTube ya. Oke. Nah, mahasiswa-mahasiswa itu kemarin saya minta untuk melihat kemajuan progresnya. Itu ya. Jadi mereka cukup karena tidak mungkin saya harus bertemu, mereka membuat progres. Ini contohnya Bapak Ibu Nah, saya meneliti satu mahasiswa yang itu memiliki kemampuan yang paling alot, ya. Katanya dosen-dosen yang lain itu paling beler, enggak bisa, wah didandani itu susah sekali, dibenahi itu susah sekali. Nah ini akhirnya saya bertemu dengan anaknya, ternyata dalam waktu 6 bulan saya berhasil. Ya semester kemarin, 2 semester kemarin, itu dengan bantuan online. Ternyata kalau dia di depan kelas,
itu dia tidak berani. Ini contohnya. Ini Mas Binaya namanya. Saya sudah izin ke orangnya. Jadi gini. Jadi Mas Binaya ini bisanya cuman ngomong dan menjelaskan apa yang dia butuhkan, apa yang dia lakukan. Nah, ini saya tunjukkan. Dia menceritakan ke saya karena kemampuannya untuk menulis agak berat gitu ya. Dia bisa menceritakan, dia merekam dirinya sendiri. Hari ini saya belajar ini, Pak. Hari ini saya belajar ini, Pak. Hari ini lah ini. Dia paling tidak aktif di antara teman-teman. Dia mungkin dalam, mohon maaf, mungkin agak sedikit berbeda dengan temannya. Tapi begitu saya tahu mereka bisa merekam dirinya sendiri dan di YouTube-nya bagus, gitu ya. Jadi mereka ngomong, ini Pak, saya sudah pergi masuk ke sini, web saya hari ini yang saya buka ini Pak, dalamnya ini Pak, ini begitu. Kayaknya cocok juga, hampir sama. Bagaimana melafalkan kitab, saya sudah membaca kitab ini Pak, ini saya hasil lafalnya seperti ini, progresnya. Kalau itu memang lafal dan sebagainya bisa melalui video. Video kayak ini mungkin cocok. Ini anak ini keluyurannya luar biasa, Pak. Keluyurannya luar biasa. Kayak begini. Saat tempatnya saya membaca-baca kayak ini, Pak. Ini begini. Dia tahu betul. Hebat juga anak ini. Kemajuannya bisa portofolinya bagus. Yang kedua, mungkin di bahasa itu butuh yang namanya konsep. Nah, salah satu konsep yang paling rumit adalah disajikan dalam PowerPoint. Itu paling rumit. Nah, saya coba tidak, Pak. Jadi mereka itu masih seperti melihat papan tulis. Mereka ingin membuat papan tulis. Kalau melalui software, ini softwarenya mahal, Pak. Video Scribe. Tapi saya tidak mau ribet. Saya terangkan teori saya, entah itu teori kitabnya bagaimana, asbabun nuzulnya, arahnya kemana dan sebagainya. Saya men-shoot kertas gitu ya, yang saya tulisi, dan saya menerangkan persis kayak saya di depan kelas. Dan itu kayaknya yang paling banyak diminati. Caranya gampang gitu ya. Nah, kita bisa melakukan yang mudah gitu ya, tanpa butuh software apapun, hanya butuh kamera yang ditaruh di atas terus kemudian disutingkan ke meja dan kita menerangkan konsep itu. Nah, ini modul juga, di dalam modul saya terangkan seperti ini. Jadi itu ternyata tetap Pak, jangan terlalu mempersulit kita sendiri. Buatlah sesuatu yang sederhana. Saya menjelaskannya ini juga sederhana saja. Ya seperti mereka masih menginginkan papan tulis. Mereka belum bisa beranjak dari konsep. Kalau ini diterangkan dengan PowerPoint, kayaknya agak susah. Agak susah. Karena PowerPoint sudah paten. Kalau ini kan kita bisa meliuk-liuk, Pak. Kita bisa meliuk-liuk menjelaskan. Ini saya menjelaskan konsep TIK, Pak. TIK itu apa, dari mana sejarahnya. Nah, saya menggunakan yang sederhana aja. Ternyata gimana? Setelah saya cek, ternyata mereka lebih bisa kemudian mereka berbeda. Jadi mereka nancap dulu di kepala, kemudian mereka beraktivitas. Tapi dimulai dengan dia paham. Karena harus C1, C2, C3, C4. Tidak mungkin dia bisa langsung melonjak ke tinggi kalau dia C1, C2-nya saja belum. Nah, mengetahui dan memahaminya belum. Dan mungkin inilah cara kami untuk membantu mahasiswa untuk lebih clear. Ngaten mungkin Bapak Ibu, istilahnya saya ini bagaimana supaya Bapak Ibu mengatakan bahwa sebenarnya luring daring ini tidak ada bedanya. Saya sudah uji coba 2 kali, tidak ada bedanya. Hasilnya lumayan itu. Dan mereka lebih aktif dan konsep juga tahu. Tapi ya ini, karena apa? Setelah kita cek semua, harga yang paling murah itu YouTube. Karena ada banyak paketan YouTube. Itu kan mereka bisa download lebih banyak, makanya kita taruh di YouTube. Kalau ditaruh di tempat lain, tidak ada paketannya. Itu mungkin Bapak Ibu alasannya kenapa saya terpaksa menjadi YouTuber. Ngaten Bapak Ibu, saya kembalikan. Baik Pak Henry, bagaimana Bapak Sudir? Sudah
Pak Dr. Sudirman. Cukup. Cukup ya. Oke, ini ada lagi satu ini penanya ini Pak Henry ini. Mungkin Bapak sudah kenal ini Pak Ishak Made Amin ini. Silakan Pak Ishak. Lanjutkan ya. Bagus. Pak Ishak. Pak Ishak. Masih mute, Pak. Ah, ini Pak Ishak ini. Dia chat Ah. saya. Mana Pak Isa? Pak Ishak. Nah, ini suaranya Pak Ishak belum masuk nih, Pak. Ya belum masuk ini Pak. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu ini sekitar 20 menit. Pergunakan kesempatan mumpung ini Pak Henry-nya lagi kosong ini. Kalau sudah ada surat dari Wilmawa itu didapat. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Silakan Pak Isa. Saya Pak, saya Abdul Muthalib. Oke. Ya, setelah Pak Abdul Muthalib baru Pak Isa ya. Muthalib. Ya, silakan Pak Andi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry, Assalamualaikum. Pak WR1, dan bapak-bapak itu semua yang hadir di meeting Zoom ini. Mungkin sekedar saran atau bagaimana pertimbangan Bapak yang bisa berikan kepada kami, khususnya kepada saya, mengenai pembelajaran, terutama pembelajaran statistik ya, yang menggunakan aplikasi SPSS. Ya. 2 semester terakhir dari pembelajaran statistik ini, ya, kayaknya saya agak sulit mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik yang mengikuti pelajaran statistik ini. Karena dengan menggunakan aplikasi SPSS, seharusnya kan kita dosen melihat secara langsung ya bagaimana proses dan kerja memasukkan data, lalu menyusun, mendesain variabel dan seterusnya ke dalam aplikasi itu. Nah ini kan sekarang secara online sehingga antara dosen dengan mahasiswa, terutama kita dosen, agak sulit kita melakukan evaluasi di dalam menilai bagaimana kemampuan atau serapan dari peserta didik itu di dalam menggunakan rumus, ya, di dalam SPSS itu. Sehingga kalau ini terjadi, maka kita juga akan sulit melihat sejauh mana pemahaman mereka itu menerima atau menggunakan rumus itu, khususnya nanti pada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah ini persoalannya di sini karena kita jarak jauh atau hanya sekedar melihat di monitor bagaimana dia memasukkan rumus, lalu bagaimana tabel-tabel dan seterusnya, lalu pengujian apa namanya, indikator, variabel dan seterusnya. Terutama katakanlah menguji asumsi klasik misalnya, seperti itu kalau menggunakan regresi. Nah ini persoalannya di sini Pak. Ya, jadi tentu saya kira tidak perlu lagi saya jelaskan. Tentu sangat berbeda ketika kita statistik langsung kita bisa lihat ini sudah begini cara kerjanya. Kalau salah langsung bisa terbukti. Tapi kalau begini, kalau secara online agak sulit kita Pak. 2 semester kita menilai daya serap mereka atas materi yang kita berikan itu. Saya kira itu saja Pak, tambahan, mudah-mudahan ada masukan atau ada saran dari Bapak Henry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Mungkin Pak Andi bisa langsung aja. Baik, Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya yang kita perlukan, kita itu kan sebagai dirijen, apa ya istilahnya, kita tidak perlu bermain di sana seperti ini contohnya mungkin barangkali cocok. Saya juga tidak tahu saya untuk konstruk ini. Tapi begini, saya ini ini belum muncul. Mohon maaf, ini contohnya belum muncul Bapak Ibu. Jadi setiap mahasiswa ini
saya minta menjelaskan pemahaman dia mengenai profesi. Ya katakanlah ya seperti tadi profesinya adalah sebagai auditor yang mengaudit apa dan sebagainya. Itu di teknologi pendidikan kan ada audit, ada itu kan juga memainkan statistik dan lain sebagainya. Nah, mereka ini yang menilai bukan kita, tetapi kita nilai dari komentar temannya. Nah, ini komentar temannya ini yang nantinya akan mencoba apakah penjelasan ini teman-teman ini bisa diterima atau tidak. Jadi mereka kita memberikan alat ukurnya bagi apakah yang dijelaskan oleh mahasiswa itu jelas ataukah kalau dia menjelaskan agak rumit dan seterusnya, kita akan mengetahui oh anak ini berarti belum paham. Oh, anak ini masih belepotan karena pada waktu ditanya kasus, nah, dan seperti itu. Jadi ini ada komentar yang ini adalah yang mengomentari adalah mahasiswa. Nanti bisa direkap, Pak. Hasilnya bisa direkap. Kalau demikian ini bisa direkap. Artinya nanti mahasiswa-mahasiswa itu sama-sama dinilai oleh sesama ya, peer gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin biasanya mereka itu menyelesaikannya, maaf, saya belum share, mohon maaf. Wah, itu ya saya sudah tuwir ini, lupa, maaf. mohon maaf Bapak. Ini sekali lagi saya contohkan, ini contoh, maaf. Contoh. Ini di webnya, mohon maaf, ini belum muncul. Kita minta salah satu segmennya adalah menjelaskan tentang profesi. Kamu paham nggak profesinya TEP? Gitu. Enggak. Mereka akhirnya presentasi, Pak. Ada video presentasinya. Tapi rekan-rekannya memberi komentar di sini. Jadi memberi komentar, langsung dikomentari. Nah, bisa kok membuat ini gampang. Nanti pakai Word aja mereka komentar. Nanti kita akan melihat laporannya. Dia paham atau tidak. Apa yang dijelaskan oleh temannya ini paham atau. Kalau banyak yang tidak paham, berarti yang menjelaskan itu juga belum paham. Jadi misalkan nanti teknik 1 misalkan ANOVA diterangkan oleh Mbak siapa. Oke, kita berikan kelompok ini misalkan. Minggu ini atau 1 minggu itu harus membuat video dulu. Jadi langsung bareng Pak. Langsung bareng saat itu pula selama 1 minggu mereka membuat videonya. 1 minggu mereka tayangan. Jadi kita hanya membutuhkan waktu 2 minggu. Kemudian kita akan mendapatkan balikan oleh rekan-rekannya sendiri. Ini biasanya anak yang memberikan sesuatu atau ingin mendiseminasikan sesuatu, dia lebih siap ketimbang yang pasif. Jadi kalau anak itu diminta ngajar, itu dia akan mempersiapkan itu lebih baik. Psikologisnya begitu, Pak. Jadi mereka akan lebih mencurahkan perhatian. Akhirnya dia paham. Itulah yang kita manfaatkan dengan peer, sejawat. Yang kedua, ini ada masalah lagi. Yang kedua ini banyak yang tidak percaya bahwa hasil pekerjaannya anak-anak itu merupakan hasil miliknya sendiri. Biasanya di statistik itu gampang, Pak. Mencari jawaban itu gampang. Cari yang setipe, soalnya di-copy, dimasukkan ke Google. Biasanya seperti itu. Ya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Akhirnya mereka melakukan, kalau di statistik mereka hanya mencontoh yang sudah ada. Oleh karena itu, jawaban-jawaban itu perlu dicek. Jadi contohnya ini, Pak. Contoh, saya mohon maaf, ini saya nyontohkan ini juga saya lakukan di sini. Jadi, ini ada, ini pengumpulan rekaman. Nah, ini pengumpulan rekaman ini untuk mereka yang saya upayakan bisa, yang kemudian mereka pahami sendiri dan kemudian mereka mengumpulkan hasilnya. Ini tutorialnya juga kita berikan semuanya pokoknya.
Nah, mumpun rekaman dan seterusnya sampai hasilnya. Nah, hasilnya ini ada curah pendapat. Akhirnya mereka juga ngisi. Wes paham atau tidak, dan mereka mengisi sesuai isian ini. Kalau banyak yang tidak paham berarti pematerinya nggak paham. Nah, itu. Jadi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi semacam ini, mahasiswa yang mengerjakan kami minta untuk dicek bahwa dia tidak plagiat. Saya contohnya ini nggih. Contohnya saya menggunakan small ini yang gratis-gratis saja, Pak. Saya yang gratis. Nah, nanti jawaban ketikan itu, saya minta jawaban ketikan itu saya minta apa ya? Saya minta tidak dalam bentuk jawabannya, tetapi yang saya minta itu sertifikatnya. Jadi begini, pada waktu misalkan ini biasanya coba pecahkan statistik kayak ini, mereka menggunakan urutan-urutan dan itu biasanya dikopi dari tempat lain. Contoh saja misalkan, tapi ini bukan statistik Pak, saya tidak pengajar statistik. Contoh, jadi mereka mengerjakannya kayak itu, misalkan ini kejadiannya pada waktu, coba nak cari pendapat tentang ujian nasional misalkan. Nah, dicari kan, harapan saya adalah mereka menemukan, mengkritisi ujian nasional itu orisinil. Statistik juga sama, harapannya itu dia nulis ngetik sendiri yang kemudian itu bagus. Nah biasanya tidak, anak-anak itu nyoba ngakali, jawabannya orang dikopi, gini, dikopi. Istilahnya saya nyontohkan, nah ini mengkopi lah, itu mengkopi. Nah, tapi yang saya minta bukan itu, tapi mereka harus memasukkan ke small CO2-nya. Ya, ini biasanya dihapus karena nanti bisa konangan, gitu ya. Ini biasanya dihapus sama mahasiswa. Kemudian asli itunya, kemudian, nah ini yang saya minta, Bapak Ibu. Ini yang saya minta. Jadi yang saya minta adalah cek plagiatnya. Setiap jawaban saya minta adalah sertifikatnya. Nilainya ya sertifikat itu, kalau kayak nggak meyakinkan ya itu berarti kurang bagus lah. Nah ini dicek dulu. Nah kelihatan di sini merah-merahnya banyak itu ya. Nah kemudian mereka mendownload reportnya. Ceritanya begitu, mendownload reportnya didownload. Nah yang dikumpulkan ini report PDF-nya ini. Dikumpulkan ke saya. Tugas-tugasnya ini yang ini. Yang ini. Tugasnya yang ini. Nah, ini. Ini yang diberikan ke saya. Jadi kalau ini ada, wah, source-nya ngopi dari Kompas, ketahuan dia. Jawabannya ngopi dari mana? Ini ketahuan udah lah. Ternyata ngopi. Wah, ya nggak lulus kamu ngopi ya. Jawabannya bisa kita ketahui dengan cara-cara seperti selain ini banyak. Jadi bisa kita lihat progresnya atau kita pilih tidak digitalnya. Jadi kalau Bapak tidak yakin bahwa dia paham atau dia hanya sekedar mengcopy, bisa dilakukan dua hal. Satu, mereka akan mendiseminasikan, memvideokan kemudian dikomentari, atau yang kedua dicek jejak digitalnya. Apakah dia benar-benar asli, nganten. Itu kira-kira gambaran ya, apakah mereka paham atau sekedar mengcopy. Ya, kemungkinan kira-kira seperti itu yang saya lakukan. Jadi kita melakukan proses pendeteksian jejak digital dia. Apakah dia sudah C1, C2 atau mereka hanya sekedar mengcopy. Tapi kalau presentasi nggak bisa dibohongi, Pak. Dia mesti kalau nggak paham ya nanti pada saat ada pertanyaan, jadi itu dimasukkan ke YouTube, nanti ada komentar di bawahnya, ya. Nah itu komentar di bawahnya dimasukkan, dia nggak bisa jawab. Ya. Berarti ya memang nggak berat. Kan mungkin cara-cara ya memang tidak bisa mewakili semuanya sih, tapi itu merupakan trik-trik pengambilan ketidakpastian bahwa kita sebagai dosen ya harus belajar juga jejak digital. Ngaten mungkin. Terima kasih Pak Henry. Bagaimana Pak Endi?
Pak Andi Mutalib. Baik, Bapak Ibu. Jadi ada lagi 2 nih Pak, terakhir ya. Dua pertanyaan lagi. Oh Pak, bagaimana Pak Andi Mutalib? Iya, masih bisa saya tambahkan Pak. Ya, silakan Pak Andi. Iya. Jadi begini Pak Henry, di dalam pembelajaran statistik itu, pada saat perkuliahan berlangsung, kita menggunakan 2 instrumen. Menggunakan kamera berdiri sendiri, laptop yang juga terhubung dengan dia bukan online ya. Jadi yang kamera itulah Halo. Hilang jaringannya Pak Mutalib. Ya. Okay. Ya mungkin peserta lain aja, silakan Ibu Pak Ishak. Setelah Pak Ishak, Ibu Roslin. Silakan Pak Ishak. Putus Pak. Ya putus. Ya putus Pak. Saya punya jaringan. Ya. Di bagaimana Pak Andi Mutalib? Ya. Serahkan saja Pak pada yang lain Pak. Iya. Serahkan dulu ke lab tadi. Iya. Nanti di materi selanjutnya baru dia. Iya Pak Andi, makasih. Silakan Pak Ishak. Setelah Pak Ishak langsung Ibu Roslin. Pak Ishak. Nanti Ibu Roslin aja dulu. Ibu Roslin, seni rupa. Ibu Roslin. Iya Pak. Silakan Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau bertanya, kebetulan kan saya mengajar mata kuliah seni tari Pak. Artinya agak beda dengan mata kuliah lain. Istilahnya balance, jadi 50% teori, 50% praktik. Nah, selama ini yang saya lakukan, saya mengirim video, tapi itu juga anak-anak nggak bisa paham Pak. Masalahnya di dalam tari kan ada gesturnya, sikapnya, kadang juga antara musik dengan gerak nggak sinkron. Kadang juga saya dengar dari mahasiswa, kalau maksudnya lewat daring ini katanya gila Pak. Kalau dikirimkan video gimana caranya membuat modul yang lebih mudah dipahami sama mahasiswa. Karena di dalam final pun juga saya ada teori, ada praktiknya. Artinya dia perform secara kelompok. Jadi mungkin dari saya mohon bimbingannya Pak supaya ini mahasiswa nggak susah untuk memahami mata kuliah ini. Terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Henry. Oke, terima kasih Bu. Ini persis seperti yang kemarin saya tayangkan ke mahasiswa. Ini saya tunjukkan, saya tunjukkan. Ini yang teknis. Ini sebenarnya teknis sekali Bu, teknis videografi. Ya. Jadi betul. Video yang dikirimkan itu kebanyakan adalah LS atau long shoot. Kebanyakan yang itu. Iya. Nah, karena kita tidak menggunakan XCU atau extreme close up. Nah, itu kita tidak menggunakan atau yang lain teknik. Nah, saya tunjukkan guys, kenapa mahasiswa bingung, saya tunjukkan. Sebentar. Oke, saya contohkan gini. Google. Saya cuma ngomong gini. Rekan-rekan, silahkan cari Word dari Google dalam aplikasi. Letaknya di atas pojok kanan. Silahkan diambil. Videonya ya kayak gini. Jadi videonya tetap gini. Dalam hitungan berapa detik, saya panen WA. Pak, yang mana Pak? Yang mana? Nah, kita lupa tidak menggunakan extreme close up kayak begini.
yang ini loh nak. Lah, setelah itu ditunjuk yang ini. Nah, akhirnya saya baru menyadari ternyata luasnya pandangan seseorang itu tidak bisa kita tentukan harus bekerja apa. Tetapi kalau sudah dalam skop namanya elaborasi, maka skop itu yang akan bisa mereka lihat. Nah, kalau sudah begini, saya menunjuk seperti ini, terus kemudian muncul warna yang berbeda. Nah, itu. Coba tangannya harus begini, misalkan saya nggak tahu ya, tangannya begini, harus close up, tangannya harus kelihatan. Ini, nah di syuting muter, nah, perhatikan anak-anak di syuting muter kelihatan betul. Jadi pelan-pelan, kayak menstarter sepeda motor. Biasanya seorang guru gitu ya, kayak kemarin itu, gimana Pak? Sudah diberitahu caranya nyetater sepeda motor? Bisa gimana Pak? Saya lihat videonya itu ada guru nyetater sepeda motor, jreng itu langsung long shot. Jadi di syuting keseluruhannya, Pak. Jangan begitu Pak. Jadi videonya itu dipotong, nah, difokuskan di mana? Di stang kuncinya, muter ceklek itu gambarnya tangan tok sama kunci, ceklek. Nah, gitu. Itu memang agak rumit, Bu. Memang agak rumit. Agak rumit, tetapi itu bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi itu harus dibantu dengan seseorang. Nah, di kami ini, kami memang ada timnya Ibu, dibantu. Nah, itu hanya perkara teknis. Setelah saya melihat videonya, ya benar saja. Karena videonya semuanya dengan kategori long shot. Jadi di syuting dari jarak yang semuanya terlihat. Padahal mereka butuh tangannya kayak apa ya? Mimiknya kayak apa ya? Matanya kayak apa ya? Harus betul. harus di close up gitu. Oh, close up. Iya Pak. Iya. Ya, betul. Itu hanya mungkin insya Allah hanya teknik. Betul. Oh iya Pak. Makasih banyak Pak Henry. Mantap. Baik Pak Henry, satu terakhir sekaligus beliau yang menutup. Pak Ishak, silakan Pak Ishak. Sudah bisa didengar ini? Udah Pak. Bisa Pak. Oh, alhamdulillah. Jangan lari kalau mau bertanya. Aduh. Curiga tadi sengaja. Saya mewakili teman-teman yang mengirim WA ke saya. Ada yang menarik dari paparannya Pak Henry yang khususnya terkait dengan modul digital. Ini yang kemarin Pak, modul digital saya tahu Pak Henry kemarin di inovasi modul digital bagian dari Bapak, dan itu kami juga di Unismu dapat, cuma kami belum maksimal dalam mengembangkan modul digital. Tapi setelah melihat paparannya Pak Henry menggunakan aplikasi Flip HTML5, nah ini yang kami karena saya juga yakin besok Bapak Ibu mungkin ada yang meminta ke kami, nah Pak tolong dicarikan Flip HTML5 itu. Mungkin bisa dijelaskan deskripsinya Pak Henry tentang Flip HTML5 ini sebagai salah satu perancang untuk mengembangkan modul digital. Terus yang kedua Pak, ini yang menarik tadi, konstruksi Bapak yang Bapak gunakan untuk memanfaatkan videonya mahasiswa sebagai bagian dari modul yang Bapak pakai. Ini yang menarik. Karena kadang kita sebetulnya lebih tidak meyakini apa yang dikembangkan oleh mahasiswa bahwa itu adalah satu pengetahuan yang bisa kita share untuk mahasiswa yang lain. Padahal sebetulnya dengan bisa jadi mahasiswa itu lebih dari apa yang kita harapkan dari mereka, dan mereka memberikan yang terbaik, dan saya pikir itu bisa kita mengintegrasikannya sebagai bagian dari modul kita. Artinya bahwa video-video yang dibuat oleh mahasiswa atau tugas yang diberikan mahasiswa itu bisa dipadukan dengan yang kita punya dalam mengembangkan modul. Jadi ada dua Pak tadi, Flip HTML5 deskripsinya, kemudian yang konstruksi tugas yang dikembangkan oleh mahasiswa. Terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum. Baik. Silakan Pak. Sama ya Pak ya, sama. Jadi saya pertama itu juga Google, sama. Jadi saya cari flipbook
Maker misalkan ya, yang free. Saya ambil kita aja. Banyak software tuh Pak, banyak software. Jadi softwarenya banyak. Jadi mau pilih yang mana gitu ya. Ini yang online, yang konversi PDF, Flipbook, yang free kita ambil ya. Yang free online, Flipmaker dan sebagainya. Saya pikir tidak ada masalah. Wong gampang saja. Itu artinya kita pilih software dari sekian banyak software. Jangan hanya memikirkan satu software saja. Softwarenya banyak Pak. Oh, ini banyak ini. Yang free banyak Pak. Nah, ini harus mencari mana yang paling cocok. Nah, itu ya Pak ya. Yang kedua, yang mengerjakan bukan saya saja. Yang mengerjakan. Ini yang mengerjakan mahasiswa. Karena itu dana itu diberikan seluruhnya oleh mahasiswa. Jadi saya tidak mengambil, ini saya bongkar semuanya ya. Saya tidak mengambil itu, uang itu. Karena yang mengerjakan karena mereka butuh skripsi. Nah, ini potongan-potongan video itu merupakan hasil skripsi. Jadi skripsinya anak itu ngejar satu judul. Lumayan Pak, satu judul dikerjakan 4 bulan, itu saya menghasilkan 7 skripsi. 7 skripsi Pak. Jadi membuat modul ini dikerjakan oleh mahasiswa, mereka nyumbang, tapi mereka membuat skripsi. Jadi ada 7 mahasiswa yang skripsi nyumbang satu-satu produk ini. Karena duitnya sudah langsung saya bagi ke pengelola sana. Dah bagi yang produknya ini produk mahasiswa. Bagus juga ini produknya mahasiswa. Masukin dong. Nah, masuk, jadikan skripsi. Nah, setelah yang bikin mahasiswa itu ide gilanya muncul. Nah, ide gilanya. Jadi, Bapak Ibu jangan dikerjakan sendiri. Cobalah berkolaborasi. Cari mahasiswa yang kepercayaan Bapak Ibu, otomatis yang cari-cari yang mau PKM atau yang mau skripsi, kita target, kamu mau nggak skripsi 3 bulan? Mau. Nah, udah, ayo bikin. Nah, ini dananya saya kasihkan, alatnya saya siapin gitu ya. Kamu bikin video, membuat video yang berbeda, kamu membuat flipnya, kamu membuat desainnya, teksnya, yang rapetnya, ukurannya. Jadi mereka skripsinya adalah integrated media umumnya. Jadi mereka nambahi satu-satu. Itu mungkin caranya ya. Jadi pertama, kita harus explore. Flipbook itu banyak. Cari aja yang gratis. Flipbook banyak. Nggak harus yang berbayar, gitu ya. Yang penting bisa. Ya. Yang kedua, sumber daya manusianya siapkan, yaitu teman-teman yang sedang skripsi, bukan ngakali, bukan kan dananya kita berikan ke mereka semua, gitu ya. Cepat dan kita bisa memantau tiap hari karena itu bimbingan kami itu ya, ada 4 dosen, ada bimbingan 4 dosen itu. Alhamdulillah ke-7-7-nya selesai. Skripsinya selesai, IMD saya selesai. Jadi begitu Pak caranya. Kalau dikerjakan kita sendiri ya bisa wabillahi taufik walhidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum. Bisa begitu Pak. Jadi pentingnya kita berkolaborasi. Itu mungkin cara singkatnya. Jadi itu yang yang bisa saya jelaskan. Jadi ini bukan ini praktek saya. Nanti ada itu. Jadi kalau nanti Bapak lihat nanti Bapak lihat pembuatnya. Bapak lihat aja. Ini saya kalau Bapak tidak percaya ini semuanya ini saya share ini pembuatnya siapa. Ini kelihatan kok Bapak Ibu. Maaf ini. Pembuatnya oke. Nah, ini di pembuatnya ini. Nah, ini. Pembuatnya ini mahasiswa ini, Pak. Binti Lutfiah Nuraini, Felicia Hamelia, Louis, Nunung, Julias, dan masih banyak lagi di dalamnya. Itu bukan karya saya total. Bukan karya saya total gitu. Akhirnya ini lebih cepat dan lebih rapi. Kalau saya yang mendesain, Pak, wah enggak selera mahasiswa belas. Mungkin ya boleh. Tapi karena ini adalah hasil hasil skripsi ya, hasil skripsinya anak ini itu yang menyumbang dan sebagainya. Saya pikir itu adalah cara yang paling cepat saat ini. Bapak Ibu yang juga membuat modul untuk mata kuliahnya, jangan lupa barter nggih. Jadi ada anak yang membuatkan modul ke kita, jangan lupa diberi A.
Jangan lupa lepaskan dia dari UTS UAS, lepaskan Pak, udah membantu kita, barter dengan nilai, gitu. Nah, itu nanti wah hasilnya jos gitu. Kalau kita kerjakan sendiri, wah ya bisa tebal gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah cara-cara di kami, gitu ya, barter nilai dengan hasil produk mereka. Barter. Tolong buatkan ini nak. Ini pengganti UTS. Kalau kamu bisa A, ini buatkan ini nak, barter nilai. Saya berikan nilai A di UAS. Nah, gitu. Saya pikir itu mungkin cara-cara yang paling memungkinkan dan dengan gaya anak muda. Kalau kita yang membuat ya kita bisa sih. Cuman ya pertama lama, yang kedua kurang pas. Wujudnya itu tidak pas kalau itu disajikan untuk mahasiswa kadang-kadang. Ini mungkin bisa dipikirkan, tapi ini saya ekstrim loh Bapak Ibu. Saya berpikirnya ekstrim seperti itu. Jadi kalau memang nggak cocok dengan budaya di sini ya mungkin itu pernyataan itu diabaikan aja. Tapi saya merasakan kolaborasi ini sungguh luar biasa. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke moderator. Luar biasa. Terima kasih Pak Henry atas jawaban demi jawaban yang disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan peserta, dan mudah-mudahan apa yang ditanyakan dan disampaikan oleh Pak Henry bisa diserap oleh Bapak Ibu peserta untuk pengembangan modul daring selanjutnya. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih Pak Dr. Henry. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu dan bisa ketemu lagi di kampus tercinta ya di Universitas Negeri Malang. Terima kasih banyak Pak Henry. Oke, Bapak Ibu, insya Allah itu jadi mohon maaf kalau memang kekurangan, memang banyak kekurangannya, dan saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kepercayaannya. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry sekali lagi.